Halo Baking Lovers, hari ini saya akan share yaitu resep empal gentong Cirebonan. Jangan takut Anda kalau makan empal gentong Cirebonan dia nggak akan kolesterol ya. Karena apa? Seperti biasa saya bilang, Indonesia itu berbumbu pekat. Jadi semua sayurannya ini pekat, jadi Anda nggak perlu takut ya. Dan baik, yang pertama ini sebelum kita mulai, di sini Anda lihat di sini saya udah masak ini dagingnya. Yang pertama di situ di resipinya ada kan, ada pakai daun salam, lengkuas, kayu manis, sereh, pekak tuh adanya di sini ya. Dan saya udah sudah rebus, ini dagingnya empuk. Tuh, dagingnya dipotong bentuknya kotak-kotak. Setelah itu diambil, kita potong kotak-kotak ya. Ini jadi bagian A-nya udah saya rebus terlebih dahulu sampai dagingnya empuk ya, sampai dagingnya empuk. Nah, berikutnya saya akan blender dulu bahan B ya. Nah, itu bisa dilihat kan. Ini semua menarik lemak pada daging atau gaji ya. Tuh. Kemudian bawang putih juga menarik lemak ya. Tuh. Kemudian kita masukkan kemiri, juga menarik lemak. Tuh, kita masukkan jahe. Ya. Lalu kita masukkan cengkeh. Lalu kita masukkan kapulaga. Saya pakai kapulaga India. Kemudian kita kasih ketumbar. Lalu kita kasih bunga pala, tuh dikit ya. Lalu kita kasih kunyit, tuh. Nah, ini kita blender hingga halus. Tentunya kalau kita blender itu kita kasih kuah sedikit ya, supaya dia biar halus sekali ya. Nah, tuh. Ya, matikan, sudah cukup. Lalu kita panaskan minyak. Di sini saya pakai Barco minyak kelapa ya, pakai minyak kelapa lebih wangi. Dan ini sehat ya, minyak yang baik itu dia cair ya. Nah, kita nyalakan. Lalu kita masukkan garamnya terlebih dahulu. Nah, ini sudah panas. Kita masukkan bumbunya. Kita masak sampai wangi. Lalu kita masukkan dagingnya. Masukkan dagingnya begini. Lalu kita beri dengan merica, chicken powder, bumbu masak. Oh ya tuh. Ya, kita masukkan gulanya. Nah, setelah tercampur rata gini, kita matikan. Baru kita masukkan ke dalam kuah tadi. Nah, kita tunggu ini harus sampai mendidih. Setelah mendidih dan dagingnya lebih empuk lagi, lalu kita masukkan santannya. Hati-hati, santannya nggak boleh dimasak selama mendidih, nanti dia akan misah ya. Nah, ini kenapa disebut sama empal gentong, karena empal itu dagingnya dan dia selalu masaknya di dalam gentong ya, jadi disebutnya empal gentong sih ya. Itu khasnya dari Cirebon. Nah, ini sudah mendidih, baru kita masukkan santannya ya. Tuh. Nah, kita tunggu lagi, tapi dia tidak boleh mendidih ya. Kalau mendidih nanti santannya pecah. Tuh ya. Asal nanti kalau udah mau mendidih sedikit kita matikan. Dan untuk soto ini, Anda kalau makan soto ini, dia cabenya khas sekali. Dia menggunakan cabai kering ya. Di sini
Saya sih terus terang aja beli ya, udah ada yang cabai dikeringkan, kemudian dikasih daun bawang. Nah, daun bawang ini ada dua macam, ada yang dikasih mentah dan ada juga daun bawangnya ini digoreng dulu, kering ditaburin di atasnya. Jadi ada dua macam ya. Tapi di sini saya pakai yang segar ya. Ya, kita matikan. Tuh, nah. Dah cukup ya, jangan sampai mendidih. Nanti apa namanya? Itunya bisa pecah nih, sudah jadi. Nah, lalu kita siapkan lontongnya. Nah, di Indonesia lontong ini selain lontong boleh juga dikasih dengan ketupat ya, boleh. Nah, untuk soto ini yang tepat yaitu kita bisa masukkan dagingnya, itu beratnya sekitar 200 gram, 150 sampai 200 gram tuh untuk satu porsi ya. Tuh. Jadi kalau empal gentong ini bukan hanya daging sapi aja, kadang-kadang dia ada jeroannya. Jadi juga boleh babat ya. Itu boleh. Lalu kita kasih kuahnya dikit. Nah, ya. Kita kasih bawang goreng. Lalu kita kasih daun bawang. Ya. Dan cabenya sesuka Anda juga boleh menggunakan jeruk nipis atau jeruk limau di dalamnya. Kalau saya pribadi suka jeruk limau ya. Dan inilah yang namanya empal gentong sehat. Selamat mencoba.